Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita duduk sejenak, menenangkan diri, menundukkan hati. Mari kita rasakan bahwa setiap detak jantung ini adalah langkah dalam perjalanan menuju Allah. Setiap nafas adalah zikir. Setiap air mata adalah wudhu ruhani. Kalau malam ini kamu merasa gelisah, merasa jauh dari Tuhan, jangan khawatir. Malam itu justru tanda bahwa Allah sedang mengundangmu. Isra Mi'raj Nabi dimulai dari malam, bukan siang. Artinya, setiap kegelapan bisa menjadi jalan menuju cahaya, asalkan engkau mau diperjalankan olehnya. Saudara-saudara, di setiap pengajian, saya suka bilang, jangan cepat-cepat merasa paham. Karena memahami Isra Mi'raj itu seperti memandang langit. Semakin kita lihat, semakin terasa luas. Kita hanya bisa menatap sebagian kecil dari cahayanya. Saya sering ditanya orang, "Lebih, apakah Nabi benar-benar naik ke langit?" Saya jawab dengan tersenyum, kalau kamu tanya dengan akal, maka akal akan menjawab, tidak mungkin. Tapi kalau kamu tanya dengan iman, iman akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Surah Al-Isra, ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan min al-masjidi al-haram, ila al-masjidi al-aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal sami'u al-basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah An-Najm, ayat 13-18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, inda sidrati al-muntaha, indaha jannatu al-ma'wa. Dan sungguh, Dia Muhammad telah melihatnya Jibril pada kesempatan yang lain, di dekat Sidratul Muntaha, yang di dekatnya ada surga Al-Ma'wa, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dan tidak pula melampaui batas. Sungguh, dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Tafsir tradisional Ibn Katsir, Al-Tabari. Isra Mi'raj dipahami secara harfiah. Nabi benar-benar berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan naik ke langit secara jasmani dan ruhani. Ini adalah mukjizat luar biasa, di luar hukum fisika biasa, karena kehendak Allah. Dalilnya, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, bukan sekadar mimpi. Tafsir filosofis Al-Ghazali, Al-Razi. Beberapa ulama sufi filosof menafsirkan Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruhani, spiritual journey. Artinya, Nabi mengalami visi batin yang sangat nyata, bukan perjalanan fisik biasa. Al-Razi menulis, jika perjalanan fisik tidak mungkin bagi seluruh manusia, maka perjalanan maknawi mungkin bagi yang ditinggikan derajat ruhnya. Tafsir rasional modern Buya Hamka, Fazlur Rahman, Buya Syakur. Dalam pandangan ini, Isra Mi'raj dipahami sebagai pengalaman spiritual dan simbolik. Nabi diperjalankan untuk menyaksikan dimensi hakikat yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa duniawi. Mi'raj adalah pertemuan antara kesadaran manusia dan kesadaran ilahi. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat jasmani yang harus diimani tanpa perdebatan rasional. Mazhab Maliki melihat Isra Mi'raj sebagai peristiwa sekaligus pelajaran, bahwa syalat adalah buah tertinggi dari perjalanan spiritual. Mazhab Syafi'i menegaskan siapa yang mengingkari Isra Mi'raj secara mutlak berarti mengingkari Al-Quran, namun tafsirnya bisa luas, fisik, ruhani, atau keduanya. Mazhab Hanbali menekankan literalitas. Nabi benar-benar naik ke langit dengan tubuh dan ruh, melihat Jibril dalam wujud aslinya, berbicara dengan Allah tanpa perantara. Namun, para ulama setelah mereka juga memberi ruang bagi pemahaman yang simbolik, sebab tidak semua mukjizat bisa diukur oleh logika material. Ketika kita berpandangan kritis, jangan dulu terburu-buru menelan mentah apa yang kita dengar dari cerita Isra Mi'raj itu. Buya Syakur sering bilang, jangan cuma percaya karena ustadzmu bilang, tapi pahamilah karena akalmu sadar. Coba kita bedah ayat tersebut tapi tidak menghilangkan makna dari ayat tersebut. Surah Al-Isra, ayat 1. Ayo kita uraikan dan sama-sama belajar. Subhana Maha Suci, atau terlepas dari kekurangan atau kemuliaan tertinggi. Asra, memperjalankan di malam hari, atau membawa dalam perjalanan rahasia, atau bergerak cepat. Abdihi hambanya, atau yang tunduk, atau yang dekat dengan Tuhan. Lailan, pada malam hari, atau waktu sunyi, atau saat rahasia tersingkap. Al-Masjid Al-Haram, tempat suci di Mekah, atau pusat tauhid, atau rumah penyembahan pertama. Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh, atau simbol spiritual Bani Israel.
atau tempat berkah di sekelilingnya. Linuryahu, agar kami perlihatkan kepadanya, atau agar ia menyaksikan tanda-tanda, atau agar ia memahami rahasia. Min ayatina, dari tanda-tanda kami, atau sebagian bukti, atau keajaiban spiritual. Sidrat al-Muntaha, pohon bidara batas tertinggi, atau simbol batas pengetahuan makhluk, atau titik akhir perjalanan ruhani. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Perjalanan ini bukan sekadar fisik, tapi perjalanan batin hamba yang tunduk total kepada Allah. Malam melambangkan kesunyian dan introspeksi, Masjidil Aqsa yang diberkahi menandakan lingkungan spiritual penuh keberkahan, dan Nabi menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah min ayatina, dengan mata hati, bukan mata jasad. Surah An-Najm, ayat 13-18, ayo kita uraikan dan sama-sama belajar. Laqad ra'ahu, sungguh ia melihatnya, atau benar-benar menyaksikannya. Nazlatan ukhra, penampakan lain, atau turunan lain, atau kedatangan tambahan. Indah, di sisi, atau di dekat, atau di hadapan. Sidratu al-Muntaha, pohon di batas akhir, atau pohon puncak pengalaman spiritual, atau simbol titik tertinggi kesadaran. Indah, di dekatnya, atau di sisi pohon. Jannatu al-Ma'wa, taman tempat kembali, atau surga perlindungan, atau kediaman terakhir. Mazago al-Basoru, tidak menyimpang pandangan, atau mata tetap fokus. Wa matago, dan tidak melampaui batas, atau tidak berlebihan. Laqad ro'a, sungguh ia telah melihat, atau benar-benar menyaksikan. Min ayati rabbihi al-kubra, dari tanda-tanda besar Tuhannya, atau manifestasi kebesaran ilahi. Al-Quran itu bukan kitab cerita perjalanan Nabi, tapi kitab petunjuk bagi akal. Maka jangan semua ayat langsung kita jahit menjadi satu, hanya karena bunyinya mirip. Kalau kita baca ayat pertama surah Al-Isra, di situ tidak ada nama Nabi Muhammad, hanya disebut hambanya, maka jangan buru-buru kita katakan itu pasti Nabi Muhammad, sebelum kita lihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Poin pertama, kata bi'abdihi bersifat umum. Dalam banyak ayat, Allah menyebut hambanya untuk banyak nabi, bukan hanya Muhammad. Misalnya, Quran Surat Maryam, ayat 2. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, hambanya Zakaria. Quran Surat Shad, ayat 17. Udzkur abdana Daud, hamba kami Daud. Jadi, istilah abdihi secara bahasa bisa berarti siapapun yang Allah muliakan. Surah Al-Isra setelah ayat 1 tidak melanjutkan kisah perjalanan itu. Setelah ayat pertama, isi surah langsung beralih ke peringatan terhadap Bani Israel, bukan melanjutkan narasi perjalanan langit. Maka secara struktur, ayat 1 berdiri sendiri sebagai pembuka yang penuh simbol dan makna. Mungkin yang dimaksud adalah pengajaran maknawi, bukan peristiwa fisik. Karena kata Asra, memperjalankan pada malam hari, bisa juga bermakna perjalanan kesadaran, bukan perpindahan jasmani. Poin kedua, Masjidil Aqsa, dalam ayat itu, tidak harus dimaknai sebagai bangunan fisik di Palestina. Karena pada masa itu, bangunan Masjid Aqsa belum ada. Kalimat Masjidil Aqsa bukan harus berarti bangunan batu. Kata masjid artinya tempat sujud. Tempat kesadaran manusia tunduk kepada Allah. Jadi bisa dimaknai bahwa Allah memperjalankan hambanya menuju kesadaran tertinggi untuk bersujud. Poin 3. Kalimat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra tidak berarti Nabi melihat Tuhan dengan mata kepala, tapi berarti Nabi menyaksikan kebenaran yang paling agung, kebesaran Tuhan, melalui kesadaran wahyu. Bahwa melihat Tuhan bisa terjadi secara fisik, karena Tuhan tidak berbentuk, tidak berarah, dan tidak bisa dicapai oleh panca indera. Maka, yang beliau luruskan adalah, Nabi tidak melihat Allah dengan mata, tetapi menyadari kebesaran Allah dengan hati. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah sama dengan penyaksian spiritual, bukan peristiwa visual. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, perjalanan Isra Mi'raj ini belum selesai. Tadi kita baru berbicara tentang perjalanannya dari bumi menuju langit, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana Rasulullah naik dari langit pertama sampai langit ketujuh? Apa makna setiap lapis langit itu dalam perjalanan batin manusia? Insya Allah akan kita bahas tuntas di bagian berikutnya. Di pertemuan itu, kita tidak hanya mendengar kisah, tapi kita akan bedah ayat-ayatnya satu persatu, dan belajar bersama-sama memahami rahasia di balik setiap langit, agar hati kita pun ikut naik. Bukan ke langit di atas kepala, tapi ke langit di dalam dada kita sendiri. Karena langit yang 7 itu bukan jarak yang diukur langkah, tapi tingkat kesadaran yang ditempuh dengan hati. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ini, sampai kita pun, dengan caranya masing-masing, bisa menemukan Sidratul Muntaha di dalam jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penasaran?
Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.